Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersyukur diberikan kesempatan dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Azhar yang kita sama cintai ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mendekati bulan suci Ramadan, insya Allah kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang. Karena kemarin ada beberapa keluarga kita yang dipanggil pulang, padahal tinggal dekat bulan Ramadan. Jadi usia itu atau ajal itu tidak mengenal kegiatan kita. Kalau sudah tiba waktunya, ya sudah dipanggil. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, tidak bisa ditunda dan tidak bisa juga dimajukan. Yang kita bisa lakukan hanyalah ketika kita dipanggil, kita sudah siap dengan bekal. Pertanyaannya, apakah bekal itu sudah ada? Kalau sudah ada, berapa banyak? Kalau sudah banyak, apakah ikhlas atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana supaya kita di dunia itu bisa mendapatkan keuntungan. Kita kan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu berdoa agar diberikan kebaikan di dunia, bukan kebahagiaan, kebaikan. Karena Allah tidak mau men-setting dunia itu untuk bahagia. Kalau bahagia itu nanti di akhirat. Yang kita kejar di dunia ini, kita tenang beribadah. Makanya kalau orang menikah itu tidak untuk bahagia. Orang menikah itu untuk tenang. Litaskunu ilaiha, agar supaya kamu tenang bersamanya. Itu bukan bahagia bersamanya. Makanya doanya itu sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu supaya tenang. Ini ada 7 kunci bagaimana supaya kita bisa tenang. Yang pertama, menurut Sayyidina Ali, jangan membenci siapapun, apalagi dengan kebencian luar biasa. Kalau ada yang membenci kita, itu tidak berbahaya, biasa saja. Yang berbahaya itu kalau kita membalas membencinya. Karena di dalam surat Al-Hujurat itu
Allah sudah mengatakan wala tajassas wala yaghdab. Ya. Wal afina 'anin nas, itu perintah-perintah. Jangan cari-cari kesalahan, jangan membicarakan orang. Wal afina 'anin nas, maafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi tidak perlu membenci. Kalau membenci itu pasti diikuti dengan upaya-upaya mencari kesalahannya supaya bisa membalas. Kalau kita dibenci, dihina orang, misalnya dibilang kamu punya baju itu bawa kredit, tidak usah marah, bersyukur. Apa yang disyukuri? Ternyata yang dia tahu cuma baju yang kredit, dia tidak tahu isi rumah kredit semua. Yang kedua, kalau kita bersedih, jangan bersedih berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Kalau sedih karena musibah, kalau berlebih-lebihan, itu artinya kita tidak ikhlas menerima musibah itu. Karena ama asabak min musibatin illa biidnillah. Semua musibah itu dari Allah. Kalau kita tidak rela, sama dengan kita menyesali ketetapan Allah. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan. Ya, hidup sederhana, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak mentang-mentang punya kelebihan, kemudian petentang-petenteng kemana-mana, berjalan persis dari Dumate. Padahal semua yang dimiliki itu cuma titipan Allah. Kita ini hanya numpang saja, numpang memiliki harta, numpang memiliki mobil, numpang memiliki rumah besar. Setelah itu diambil. Kalau melihat orang tawadhu itu, lihat tukang parkir, banyak mobil dititipkan. Ketika mau diambil, dia dengan senang hati dia tuntun mobil itu supaya keluar dari jalur parkir. Kemudian tetaplah berbuat baik, ya, walaupun kita dizalimi orang, kita tetap berbuat baik. Karena orang beruntung itu alladzina amanu wa amilus sholihat ulaika lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita beriman dan berbuat baik, kita mendapatkan surga. Ya, kalau kita dijahati orang, tidak usah membalas. Kalau kita membalas, itu berbahaya bagi kita. Kemudian tetaplah memberi. Walaupun kadang-kadang kita itu kekurangan, tidak apa-apa, memberikan senyum, memberikan bantuan tenaga. Kalau ada pekerjaan masjid, kita tidak punya uang, ya kita datang memberikan sumbangsi tenaga kita. Karena pemberian itu tidak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk senyum, ramah, ya, itu sudah merupakan pemberian. Yang keenam, tetaplah tersenyum walau hati mungkin menangis. Sebaiknya jangan tampakkan kesedihan itu kepada orang lain. Kenapa? Kalau orang yang senang kepada kita, dia turut prihatin. Tapi cuma saat itu, habis itu dia sibuk lagi dengan urusannya juga yang susah.
Dan kalau kesedihan itu kita tampakkan kepada orang tidak suka pada kita, paling dia bilang kamari peheto, gitu. Bode rasa dia maaf, itu. Jadi kalau sedih tidak usah terlalu ditampakkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, jangan memutus doa. Kalau kita punya penyakit, berdoa saja terus, berdoa. Karena Allah itu mengabulkan doa itu bukan berdasarkan ketetapan waktu yang kita minta. Allah mengabulkan doa itu berdasarkan kemauan Allah kapan dikabulkan. Ya, berapa banyak doa kita yang akan dikabulkan. Allah itu hanya melihat kita itu berdoa. Nah, inilah 7 nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar kita itu hidup tenang dan tentram di dunia ini. Demikian, nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.